ngapain sih? Ngikutin aku? Hah? Kamu tuh udah janji sama aku ya tadi pagi. Ini terakhir kalinya kita bertemu. Aku nggak mau cari masalah lagi, Gisel. Tapi kamu pernah janji sama aku, Mas. Kamu nggak mau ninggalin aku dan mau jadiin aku pacar gelap kamu selamanya. Siapa dulu yang lebih ikat? Kamu atau aku? Mas, udah nggak punya apa-apa, Mas. Kamu jangan campakin aku kayak gini. Coba dengerin aku baik-baik ya. Kenapa kamu itu tidak paham sama sekali? Kamu kehilangan juga. Aku juga kehilangan. Aku kehilangan yang aku miliki. Itu jelas lebih rugi daripada aku tidak punya apa-apa. Mas, jangan tinggalin aku mohon. Mas. Lepas! Ada apa ini Pak, Bu? Jika sedang ada masalah, tolong selesaikan di luar, agar tidak mengganggu ketenangan orang lain. Kalau kamu mau, aku bisa anterin kamu ke apartemen Cindy. So, aku langsung anterin. Enggak, kita pisah di sini aja, Bang. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau emang kamu nggak mau nginep di apartemen Cindy, aku anterin kamu kemanapun kamu mau ya. Yang penting aku tahu kamu baik-baik aja. Aku baik-baik aja kok, Ivan. Aku nggak perlu bantuan kamu atau Mas Kenzo atau siapapun itu. Aku emang harus menjalani hidup aku sendiri. Mulai dari sekarang. Kalau nggak, minta maaf sama Mbak Aurel. Yang kamu lakuin itu keterlaluan. Dan tolong, lupain aku. Kok ngomong gitu? Tiara, please. Jangan tinggalin aku. Kemanapun kamu pergi, kamu tuh harus cari aku. Kalau kamu gak nyari aku, hati aku bisa hancur. Mungkin itu yang sekarang lagi dirasain sama Mbak Aurel. Hidupnya lagi susah, hidupnya lagi berat, tapi kamu malah ninggalin dia. Ivan, aku minta tolong ya. Jangan taruh harapan kamu lagi di aku. Kalau kamu emang gak cinta sama Mbak Aurel, tolong kamu jauhin dia. Jangan kamu manfaatin dia lagi. Dia sayang sama kamu. Apa di hati kamu ada orang lain? Kenzo, gitu. Nggak ada. Di hati aku gak ada siapa-siapa. Aku gak bisa bikin membuat jatuh cinta. Aku di sini cuma pengen ketemu sama orang tua kandung aku. Aku duluan ya, Ivan. Pikirin lagi kata-kata aku. Pikir setelah Mutiara pergi dari rumahnya Kenzo, gue bakal lebih gampang dapet hatinya Mutiara. Tapi tetap aja Mutiara gak akan pernah jadi milik gue. Aurel, mau kemana? Aku mau keluar sebentar kok, Kak. Aku janji aku gak bakalan kabur atau ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh. Bilang aja mau kemana kalau anterin sekarang. Kak, aku lagi pengen sendiri. Aku janji aku gak bakalan bikin masalah kok. Aku janji aku gak bakalan bohong lagi. Gak akan lagi ada backstreet atau kebohongan yang lain. Hati aku udah cukup dipatahin sama Ivan. Dan dari situ aku udah belajar kok.
Kak Kenzo percaya kalau kamu lebih bijak sekarang, Aurel. Tapi tolong kemanapun kamu pergi, jangan sampai nyakitin diri kamu sendiri, apalagi nyakitin orang lain. Iya kak, aku janji aku bakalan pulang dengan selamat dan gak bikin masalah baru. Ya udah, kamu boleh pergi. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah apa yang terjadi, Giselle masih aja datengin aku. Sepertinya gak akan mudah bikin dia benar-benar pergi dari kehidupan aku. Halo? Ya. Mama sibuk telepon. Papa bengong. Pasti masih kepikiran perusahaan. Aurel juga nggak ada. Pergi entah kemana sekarang. Semuanya sibuk sama urusan masing-masing. Makasih, Mut. Pak. Makasih. Sama-sama Adit. Biasanya yang organizer itu kan Mutiara. Untung aja. Papa sama Mama tuh ngedengar tadi. Mana mungkin aku bisa makan kalau aku nggak tahu Mutiara udah makan atau belum. Dia tidur di mana malam ini? Apa Ivan udah benar-benar ngantar dia balik ke kampungnya? Kenapa sih aku malah jalan gak jelas kayak gini? Oh, kemana juga gak tahu. Kayaknya Mas Kenzo itu gak bakal lepasin aku deh. Mau aku di kampung atau di Jakarta, dia pasti nyariin aku. Kenapa tiba-tiba aku pedean gitu ya? Tiba-tiba banget jadi kepikiran Mas Kenzo bakal nyariin aku. Enggak deh, mana mungkin Mas Kenzo sampai segitunya. Pak, jangan Pak. Kamu kan yang ambil lagi saya. Enggak Pak, saya nggak curi apa-apa, saya cuma numpang doang. Aku. Pak! Lepasin! Ayo Mutiara. Gimana kalau kejadian itu terulang lagi? Sekarang yang paling masuk akal ya cari kontrakan atau kosan dulu. Hidup harus terus jalan. Ayolah. Kenapa? Kamu mau kabur juga? Kayak Mutiara? Mau ikutin jejak dia? Saran aku ya, Kay. Mending kamu resign aja deh dari kantornya Om Aditya. Karena perusahaannya Om Aditya juga sebentar lagi bakalan bangkrut. Like, I don't get it. Kenapa sih kamu masih bertahan? Gak ada benefitnya buat kamu. There's nothing you can do. It's not worth it. Tapi terserah kamu aja kalau misalnya kamu emang gak mau dengar nasihat aku. But you know what? There's one thing I can offer you. Aku bisa offer kamu uang
Dan aku bakalan biayain semua kebutuhan kamu asalkan kamu tinggal di sini. Dan kamu harus bantuin aku buat dapetin semua yang aku mau. Enggak, Kak. Aku nggak mau. Mungkin Kakak pernah dengar ini dari Kenzo atau Mutiara sebelumnya. But even if you have all the money in the world, bukan berarti Kakak bisa dapet semua yang Kakak mau. Kayla! Kamu tuh lupa ya? Dari kecil kamu tinggal, kamu makan di rumah aku. Jadi kamu berhutang budi sama aku, Kayla. Kamu udah tahu diri, bukan malah nentang aku kayak gini. Aku berhutang budi sama Mbak Andi, bukan Cassandra.